Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami sekarang berada di Museum Bawah Tanah, dengan tepatnya berada di alun-alun Surabaya. Dan perkenalkan, saya Oki Dwi Lorenza dengan NPI 14621000136. Perkenalkan, nama saya Puspita Pratama dengan NBI 14621000134. Perkenalkan, nama saya Dani Fauzan Al-Faruq, NBI 14621000135. Perkenalkan, nama saya Yoga D. Pratama dengan NBI 14621000138. Pada tahun 2021, kota Surabaya mendadak viral melalui media sosial. Hal ini karena adanya peresmian museum baru yang disebut-sebut sebagai Museum Bawah Tanah pertama di Indonesia. Museum yang diisi dengan hasil karya indah seniman Surabaya ini memiliki interior yang indah dan fasilitas modern yang mewah. Tak heran setiap pengunjung yang datang selalu berhasil menciptakan konten media sosial yang estetik pula. Museum Bawah Tanah Alun-Alun Surabaya juga menyuguhkan berbagai barang antik yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Benda-benda antik ini masih terjaga baik dan dipamerkan melalui kotak-kotak kaca yang membuatnya semakin nampak unik dan mewah. Museum Bawah Tanah ini merupakan salah satu bagian dari generasi penerus yang berpotensi untuk mewarisi nilai-nilai leluhur budaya bangsa untuk kemudian meneruskan kepada generasi muda yang lain. Sebab di dalam jiwa seorang pemuda tertanam semangat patriotisme serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya. Museum ini sebenarnya bukan hanya untuk menunjang terselenggaraannya pendidikan, melainkan bagian penting dalam pendidikan itu sendiri. Dalam awal sejarah museum tersebut berkaitan dengan erat nuansa ilmu pengetahuan bagi seseorang yang secara sadar berkunjung ke museum. Dengan mengunjungi museum, seorang akan belajar dan menambah pengetahuannya, terutama yang berkenan dengan benda-benda yang dikoleksi dalam museum tersebut. Seseorang pengunjung dapat mengetahui perkembangan peradaban pada suatu masa di suatu daerah atau perkembangan peradaban secara mutakhir lewat koleksi museum. Ilmu-ilmu yang berkepentingan dengan koleksi museum antaranya yaitu patung-patung yang berada di dalam museum tersebut. Hal itu memang tidak dapat disaksikan secara nyata karena berkenaan dengan dunia ide. Pertama adalah adanya akumulasi pengetahuan yang diterima oleh siswa. Dan hal yang kedua adalah rasa patriotisme, kejuangan, dan kesadaran berbangsa yang lebih tebal. Setiap bangsa yang berjuang mempunyai pahlawan mereka. Demikian pula bangsa Indonesia. Dan kepahlawanan masih akan dituntut terus kalau kita ingin tetap tegak sebagai bangsa yang terhormat. Selain kepahlawanan, kiranya perlu diperlihatkan kepada generasi masa kini bagaimana rakyat berjuang itu secara spontan dapat segera mengenali apa yang tidak dapat ditawar dalam situasi yang mereka hadapi, yaitu melawan. Keterlibatan total inilah yang kiranya dapat diajukan sebagai nilai perjuangan yang tetap diperlukan oleh bangsa dan tanah air. Dengan prestasi seperti itu,
Maka musim perjuangan dapat menunjukkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati generasi sekarang diperoleh karena ada generasi di masa lalu yang dengan keterlibatan total tanpa memperhitungkan resiko tidak mau menerima alternatif lain, kecuali merdeka 100%. Dengan dasar ini, musim perjuangan dapat memainkan peranan penting dan langsung dalam pembentukan generasi pejuang. Terima kasih telah menonton!